Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Indra Edu. Untuk kali ini Indra Edu akan meneruskan materi pembahasan mata pelajaran PPKN kelas 2 atau kelas 11 SMA. Masih di bab pertama, yaitu tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Sebuah pokok pembahasannya adalah tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Adapun materi pembahasan dalam video ini diantaranya yang pertama adalah penyebab pelanggaran hak asasi manusia, yang kedua kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering mendengar dan melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, terus juga perampokan yang disertai dengan pembunuhan, penyiksaan, dan sebagainya. Nah, selain itu, mungkin saja kita pernah melihat seorang pembantu rumah tangga yang dicaci maki oleh majikannya karena melakukan sebuah kesalahan. Terus juga mungkin kita pernah melihat seorang siswa yang dihardik oleh teman-temannya dan sebagainya. Nah, semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Setiap manusia pasti mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, dalam kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Nah, di mana pelanggaran hak asasi manusia itu disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM. Di antaranya adalah yang pertama adalah sikap egois. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Ya, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat dipenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Nah, pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya pelaku atau perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap HAM. Yang terakhir adalah sikap tidak toleran, di mana sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan dan keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Yang kedua adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM berasal dari luar, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Maksud dari penyalahgunaan kekuasaan, biasanya di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Nah, kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-haknya, buruhnya, jelas melanggar hak asasi manusia ya. Karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang selanjutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Nah, penyelesaian
kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatan itu. Nah, selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Terus juga hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Yang selanjutnya adalah penyalahgunaan teknologi. Maksud dari penyalahgunaan teknologi yaitu kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh yang negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial, ya. Nah, kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM, ya. Yang selanjutnya adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Nah, maksud dari kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi, kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam masyarakat atau dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM, misalnya apa? Perbudakan, terus juga pelecehan, terus juga perampokan, bahkan pembunuhan. Yang selanjutnya pembahasannya adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di Indonesia, meskipun pemerintahan atau pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia tetap selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Nah, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadi kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia. Padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, contoh kasus yang ada di Indonesia tentang pelanggaran HAM, salah satunya adalah kerusuhan Tanjung Priok, yaitu pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 luka berat, dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa, seluruhnya dinyatakan bebas. Yang selanjutnya adalah contohnya penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia pada tanggal 27 Juli 1996. Dalam kasus ini 5 orang tewas, 149 orang luka-luka, dan 23 orang hilang. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 4 terdakwa dinyatakan bebas dan 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Yang selanjutnya adalah penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah Militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 bulan. Yang keempat adalah tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Nah, dalam kasus ini 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 ya, yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Nah, yang terakhir contohnya adalah penculikan aktivis penculikan aktivis pada tahun 1997 sampai 1998. Dalam kasus ini 23 orang dinyatakan hilang, 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan ya. Sekian materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, atau boleh dibagikan ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.